Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terlebih para pemimpin, para ibu-ibu Bayangkari, wabil khusus beliau Ibu Kapolres Ibu Rini Saiful Anwar yang saya hormati, dan semua jajaran ibu-ibu baik Polwan dan semua yang hadir dan para pejabat di lingkungan Kapolres Jakarta ini yang saya hormati. Dan tidak lupa yang saya hormati beliau Bapak Kapolres, Bapak Mabes Pol Saiful Anwar yang senantiasa menjadi pemimpin utama kondisi sekarang. Semoga beliau diberikan kesabaran, ketaatan dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum pengajian ini kita lanjutkan, mari terlebih dahulu kita bersama-sama dengan membaca Fatihah. Kita niatkan para pemimpin, baik Bapak Kapolres, Bapak Kapolres sampai kepada jajarannya, baik Polri maupun Polwannya, untuk menghadapi situasi dan kondisi ini dan diberikan kesabaran dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada halangan yang merintangi dan tiada cobaan yang berat untuk menghadapi masyarakat dengan kondisi semacam ini. Ila ajaliyah wa ala kulli niyatin shalihah liridhillah wa lisafa'ati rasulillah bi barakatil Fatihah wa bi syafa'ati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qadaya hawaiya ya Allah, hajati dunia wa hajati al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Muhammad, sallallahu ala 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 sayyidina Muhammad. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, saudara ibu sekalian, dan Bapak Kapolres yang saya hormati, dan bapak-bapak yang saya hormati, ibu yang saya hormati, Bapak Kasat dan Ibu Kasat yang saya hormati, semua jajaran ibu-ibu Bayangkari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibu-ibu senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, senantiasa diberikan kenikmatan untuk menjadi ibu-ibu Bayangkari dan mampu menjaga kerukunan keluarga, mampu mendidik anak-anak menjadi waladun shalihun yad'ullah. Allahumma ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa yang namanya istri itu adalah tanggung jawab terhadap anak-anak dan juga tanggung jawab untuk memuliakan suami. Artinya bagaimana menjaga kerukunan antara suami, anak-anak, dan juga menjadi kebahagiaan seorang istri. Jadi seorang istri dari seorang istri Polri itu senang atau susah tuh? Nah, senang atau susah? Ya jujur aja. Senang atau susah? Tanya. Banyak susahnya atau banyak senangnya? Banyak senangnya atau banyak susahnya? Yang ngomong jujur. Semoga suaminya yang kawin lagi. Yang mau jujur, semoga suaminya yang kawin lagi. Yang gak jujur, saya ingin suaminya kawin lagi. Ngomong gak jujur boleh, tapi lagu lagi suaminya lagu lagi. Loh iya, untuk menjadi istri yang sholihah dalam kondisi apapun suami, mari suami kita gembirakan. Maaf, apalagi ketika suami pulang dari kerja sudah susah payah. Maaf, walaupun istri itu susah payah, juga mungkin pulang kerja sama payah-payahnya atau sama capeknya, tapi ketika menghadapi suami harus senantiasa senyum. Bu, ibu, ketika hadapi suami senyum apa perlu? Senyum. Iya, lagi jodoh senyum, kalau enggak yuk. Iya. Bu, seorang istri yang baik adalah seorang istri yang senantiasa menyenangkan suami, baik dalam kondisi apapun. Maaf, ketika suami berangkat kerja itu akan yang terbaik.
supaya beliau dalam pekerjaannya selamat, dan supaya beliau dalam pekerjaannya bertanggung jawab, supaya dalam pekerjaannya ini menjadi wasilah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini untuk yang namanya beribadah antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, banyak hebatnya seorang perempuan. Betul? Kalau ibadah, menurut saya banyak yang namanya di mana-mana pengajian yang banyak datang ibu-ibu atau bapak-bapak. Ibu-ibu atau bapak-bapak. Saya tanya, kenapa bapak-bapaknya malas ngaji? Apa nggak boleh sama istrinya? Ya memang kadang suami itu sulit untuk diajak bersama-sama ngaji bareng, itu sulit. Tapi ketika sang istri senantiasa mendoakan supaya suaminya dimudahkan untuk beribadah, dimudahkan untuk beramal soleh, dimudahkan untuk senantiasa bertaat kepada Allah, maka insya Allah kuncinya adalah istri. Bu, pernah ajak suaminya bareng-bareng sholat tahajud? Pernah? Pernah bu? Ngajak bareng-bareng suaminya sholat tahajud pernah? Apa malah bangun sendiri-sendiri di kamar mandi, setelah kamar mandi pulang lagi? Ya iya. Yang namanya suami itu bisa menjadi surga sang istri ketika sang istri mampu menyembadani apa yang menjadi kebutuhan suami. Betul? Betul? Pernah ketika diajak sang suami pernah marah, pernah bentak. Ketika diajak sang suami, udah nggak usah dipahami ajaknya apa, nggak usah. Saya bilang diajak aja. Ya. Pernah ketika diajak sang suami marah? Pernah ketika diajak sang suami marah? Ayo jujur. Yang pernah jujur, hadiahnya 100 ribu. Ya, yang pernah nolak diajak suami mau jujur, hadiahnya 100 ribu. Ya, ada ya? Ada. Orangnya ada. Berani berdiri. Iya. Kalau berani hadiah 100 ribu. Tapi ada beberapa pertanyaan yang saya kasih juga. Berani 100 ribu hadiahnya? Lebihnya enggak? Ini betul. Iya tuh. 100 ribu tak kasih yang berani ke depan. Pernah diajak kumpul suaminya menolak? Cuma kakak saya tanya aja. Siapa 100 ribu? Loh iya. Kalau iya pahalanya surga loh. Nanti tak betul ini. Siapa berani? 100 ribu loh. Gak ada yang berani. Ya udah tak taruh dulu. Maka dalam mukaddimah tadi saya bilang, ad-dunya mata wa khairu mata'i dunya al-mar'atus salihah. Konteks menjadi mar'atus salihah gampang atau angel? Gampang atau sulit? Sulit apa susah? Sulit apa susah? Kenapa susah? Ada kunci yang sangat istimewa ketika sang istri senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh suami, maka istri itu akan menjadi jalan surga yang paling mudah. Betul? Itu dalam kitab apa namanya?
Itu ada perintah ketika seorang istri itu diperintah apapun sepanjang tidak perintah maksiat. Diperintah suami apapun sepanjang tidak maksiat. Seorang istri gak pernah nolak. Seorang istri gak pernah bantah. Seorang istri gak banyak ngomong ketika diperintah suami. Ada gak yang ketika diperintah suami dia gak pernah bicara, pokoknya dikerjakan. Diperintah apapun sepanjang tidak maksiat. Ada gak? Diperintah segala perintah yang berangkat sepanjang tidak maksiat. Ada? Bu? Banyak yang ngeyel atau banyak yang langsung dikerjakan? Ngeyel. Nah ini, saya paling senang dengan jujur-jujurnya. Iya, maaf saya bu, ibu-ibu itu kalau sama suami nurutnya minta ampun, betul. Tapi kalau diberi uang banyak, ya, betul ya bu ya. Kalau belanjanya banyak nurut, ya kan? Kalau belanjanya kurang besar, betul. Iya. Kalau dibelanja banyak, ketawa, ya. Disuruh apa-apa, kerjakan. Kalau dikurangi belanjanya, marah. Ada nggak? Banyak. Orangnya datang. Iya, maaf. Seorang istri ketika ingin menyenangkan suaminya, ingin mencari pahala kepada suaminya, ketika diperintah suaminya nurut, insya Allah udkhulul jannata bi ghairi hisab. Pengen masuk surga tanpa hisab? Pengen ya? Setuju pengen? Nanti gampang ngomong begini, ya. Namanya seorang istri itu adalah betul-betul harus menjadi seorang pemimpin atau dalam keluarga ini menjadi orang yang sangat kuat. Karena menurut saya kapan mau lanang ditinggal orang itu rasa saya kok. Gitu. Tapi ketika menurut saya ada seorang suami yang keras dengan istri, ada seorang suami yang sering marah dengan istri, ada beberapa wasilah yang harus kita bacakan kepada mereka. Ketika suaminya marah-marah, maka sang istri harus ketawa dan banyak-banyak membaca Fatihah. Sudah pernah membacakan Fatihah suaminya? Sudah pernah belum? Sering? Pas butuh? Maksud saya begini, ketika ibu-ibu itu ingin membantu suaminya, baik dalam pekerjaan apapun, baik dalam mencari uang ataupun mengatasi masalah, maka untuk mempermudahkan masalah atau mengatasi masalah itu suami bacakan Fatihah. Setiap beliau mau berangkat kerja, bacakan Fatihah 3 kali. Insya Allah baik dalam tugas kondisi apapun akan diberikan keselamatan dan mampu mengendalikan situasi dan kondisi yang sangat berbahaya. Saya sering kadang-kadang saya kalau di lantas itu, saya dengan teman itu ngomong, ketika sampai menghadapi situasi yang genting, banyak-banyak baca basmalah. Apapun di medan apapun banyak-banyak basmalah. Maka basmalah itu sangat ampuh untuk menghadapi apapun. Saya tanya, basmalah itu kalimatnya ada berapa? Ibu, basmalah kalimatnya ada berapa?
basmalah yang kalimahnya ada berapa? Dan betul hadiahnya 100.000. Nah, kalimahnya ada berapa basmalah? Hah? 3. Coba 3 itu apa aja? Ya, 3 ya. Siapa lagi? Berapa? 10. Oke ya. Berapa tuh? Ya betul, tak kasih 100. Kalimatnya betul 100 tuh. Berapa? 1. Salah 3, sini 1. Berapa? 6. Ayo siapa lagi yang mendekati aja, nanti yang mendekati saya kupas. Ada berapa kalimatnya besar? Astagfirullahaladzim. Banyak kali pertemuan, ya kan? Ya bu, banyak kali setelah pertemuan ngaji ya. Berapa bulan? Hah? Satu bulan berapa kali? Astagfirullahaladzim. Ibu, basmalah ada berapa? Berapa? Tadi yang bilang siapa? Hah? Yang bilang siapa tadi? Hah? Yang bilang ada siapa? Hah? Sini yang bilang ada 4. Ayo, ayo yang bilang ada 4 sini bu, sini bu. Yang bilang ada 4 sini bu. Sini. Tak ada 100.000 dulu. Beneran ini? Hah? Ayo sini. Yang bilang saya disediakan ini dulu, bukan uangnya bu yang dinilai, tapi kebenarannya ini. Monggo sini bu. Basmalah ada berapa bu? 4. 4 itu apa aja bu? Iya, 4 ada apa aja? Wah, 100 bu. Saya sangat terima kasih. Gitu loh, ibu-ibu yang kami ditanya basmalah ada berapa? Malah bingung kayak orang. Setiap ngaji kan pasti dengar itu, ya kan? Basmalah kalimatnya ada 4. Pertama lafal bismi, yang kedua lafal Allah, yang ketiga lafal ar-Rahman, yang keempat lafal ar-Rahim. Bu, basmalah ada berapa? 4. Kalau ditanya nggak lupa, ingat-ingat itu. Basmalah kalimahnya ada 4. Maka setan menggoda kita sebagai manusia mulai dari 4 arah. Arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri. Maka ketika kita banyak-banyak membaca basmalah, insya Allah tidak akan banyak setan menggoda kita. Betul, betul. Ketika basmalah itu dibaca, maka setan itu hancur lembut seperti hancurnya debu yang paling lembut sekali. Maka ketika sang suami sedang payah, sedang gelisah, mungkin ditanya malam, mungkin ditanya benar. Ibu jangan dekat dong. Bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga suami diberikan kesabaran, kesegaran dalam hidupnya,
sekarang suaminya bentak 1 kali, istrinya bentaknya berapa kali? Berapa bro? Suami bentak cuma 1 kali aja nggak keras. Istri bentaknya berapa kali? Istri bentaknya 7 kali aja sambil keras cincin. Masya Allah. Maka ketika basmalah kita baca dengan baik, insya Allah akan mampu untuk meredakan hati yang sedang keras. Ketika basmalah kita baca dengan baik, maka hancurlah setan-setan yang ada pada diri kita. Maka dalam bacaan basmalah dalam pesantren itu bukan hanya basmalah Allah Maha Pengasih Maha, tidak. Dengan bahasa Jawanya Bismillahirrahmanirrahim, menyebut asmane Gusti Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani dan kang maha welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Maka dalam hidup di dunia ini, siapapun mereka, orang baik, orang jelek, orang yang berakal dan orang yang pelit, semua dikasihani oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, dicukupi oleh Allah. Bahkan ibu-ibu pernah yang namanya pencuri itu, pernah dengar ya bu, pencuri ya? Dia kalau mau nyuri baca bismillah bu. Pencuri ketika mau nyuri baca bismillah. Itu bukan hanya pencuri aja bu. Suami selingkuh itu juga baca bismillah bu. Jangan ngomong ianya selingkuh dia. Ya. Tapi itu rahasia istimewa basmalah. Maka ketika ibu-ibu mau tidur, ibu-ibu mau sehari, bacalah basmalah 21 kali. Insya Allah tidak akan mati mendadak, tidak akan mati kena santet, tidak akan mati kena tenun, tidak akan mati dengan gula-gula. Baca bismillah berapa? 21 kali. Setelah itu baca ayat kursi 3 kali. Insya Allah akan dibangunkan oleh Allah untuk sholat malam. Pasti ibu-ibu kalau dibangunkan Allah sholat malam, sholat malamnya dikerjakan apa enggak? Apa cuma bangun ke kamar mandi setelah itu tidur lagi? Bu, sholat malam apa bangun terus tidur lagi? Oh, yang banyak bangun ke kamar mandi setelah itu tidur. Oh, ibu-ibu banyak hari sabar kalau hal itu. Tapi monggo itu coba diperhatikan ketika kita dibangunkan oleh Allah untuk bangun malam, walaupun 2 rakaat kerjakan sholat malam. Insya Allah keluarga akan damai sejahtera, tentram, banyak rezekinya. Allahumma pengen banyak rezekinya ya? Pengen banyak apa pengen cukup? Enggak, saya tanya, pengen banyak apa cukup? Cukup itu kan realis, ya kan? Cukup itu realis. Kalau orang yang kebutuhannya sedikit, ya oleh Allah diberikan sedikit, cukup. Jangan pengennya banyak apa cukup? Cukup ya. Mau beli apa-apa? Cukup. Mau bangun rumah, mau naik mobil bagus, iya. Tapi ada risiko bu. Kalau suaminya dengan sholat apa itu uangnya banyak, larinya kemana bu? Bu, kalau suaminya dengan uangnya banyak, larinya kemana? Larinya kemana? Ya, dan maka satu hal ini saja, basmalah panjenengan melaksanakan kapanpun masalah apapun
Insya Allah. Syukur panjenengan setiap habis sholat baca basmalah 19 kali. Setiap habis sholat. Pernah belum? Pernah belum? Pernah belum? Dengar ijazah ini pernah belum? Setiap habis sholat suruh baca 19 kali. Insya Allah rezekinya mudah, keluarganya rukun. Insya Allah anak-anaknya juga ketika dibilangi oleh orang tua nurut. Lain kapan orang anak ibu bandel pol, bu, anaknya dengan nurut apa bandel? Anaknya nurut apa bandel? Nurut. Alhamdulillah. Seenak-enak orang tua, sesenang-senang orang tua, ketika anaknya dibilangi nurut, ketika anaknya dibidik oleh orang tua ngikut, itu adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Sesakit-sakit orang tua, maka ketika kita disusah payahkan oleh anak, betul. Pernah dengar cerita sahabat kemarin yang menganiaya, yang sampai orang tuanya alun siapa? Abu wes bono Rafael Osmokoy Sakarno. Itu menerakakan orang tua di dunia. Wes bono wong tua kabeh. Anak di penjara, bapak di penjara gara-gara nakalnya. Susah betul. Kalau punya anak semacam itu, susah apa tidak? Susah atau tidak? Apa senang? Karena masuk TV? Lebih ya. Masya Allah, sebahagia orang tua paling bahagia ketika anak-anaknya dibilangi nurut, anak-anaknya senantiasa mengikuti perkataan orang tua, walaupun tidak semuanya, tetapi ketika anak itu tidak terjerumus kepada jurang kemaksiatan. Tuh, enak tau deh, gue enak empol. Wes wong gue dua anak manut-manut, ya Allah. Dunia ini dulu dari dari akhirat. Allahumma kembali kepada lafaz Ar-Rahman. Maka ketika Allah kepada hambanya baik yang taat maupun yang tidak taat, yang beribadah 5 satu hari semalam 5 kali, bahkan yang tidak pernah ibadah diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kecukupan oleh Allah. Kadang panjenengan iri orang yang tidak pernah ibadah, orang yang tidak pernah sholat, orang yang tidak pernah sedekah, tapi mereka diberikan rezeki banyak. Betul? Ada nggak? Di lingkungan kita ada nggak? Itu namanya istijrot kalau dalam bahasa kita. Apa istijrot? Namanya coba bahasa Jawa dulu. Ngopok bahasa Indonesia? Apa? Apa bahasa Indonesia? Bukan diuji, tapi diberikan bahasa Jawa ini jujur. Apa bahasa Indonesia? Aku bermalu tapi terkabeh. Aku itu namanya istijrot. Bahasa Jawa ini jujur, betul saya oke. Sebab keadaannya aneh. Yang terakhir adalah lafaz Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Kalau sudah sampai ke lafaz Ar-Rahimi, maka orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beramal soleh kepada Allah, orang-orang yang mengerjakan perintah Allah masuk dalam lafaz Ar-Rahimi, karena mereka orang-orang yang dipimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sampai lafaz Ar-Rahimi ini, tidak akan orang-orang yang tidak taat diberikan belas kasihan oleh Allah. Hanya orang-orang yang taat kalau sudah sampai kepada lafaz Ar-Rahimi. Maka beruntunglah kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah.
tapi satu ini aja. Coba dipegang itu. Basmalah adalah kunci kehidupan. Apapun yang Anda kerjakan baca basmalah, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Mapan sare maca bismillah, umusare alhamdulillah. Arab sare maca bismillah, umusare alhamdulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kundur kerja alhamdulillah, sehat was alhamdulillah, insyaallah kundur dituna. La ilaha illallah al-waliyul mu'min Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'adil amin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, mari kita betul-betul mengubah pola kehidupan dengan kita biasakan apapun yang kita kerjakan senantiasa kita iringi, kita niatkan untuk membaca basmalah apapun sepanjang tidak maksiat, insya Allah akan menjadi berkah dalam kehidupan ini. Insya Allah akan menjadi kunci-kunci surga ketika kita betul-betul membaca basmalah dengan ikhlas, membaca dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kunci menjadi markatun sholihah ialah menjadi seorang istri yang betul-betul mampu untuk menjadi istri yang senantiasa gembira, istri yang senantiasa tertawa dalam konteks menghadapi apapun, senantiasa membaca basmalah dan tidak pernah mengeluh, tidak pernah susah, walaupun kondisi susah, gampang mengalir, gampang mengalir. Kondisi susah, tapi dia tidak merasa susah. Kondisi kosong, dia tidak pernah merasa kosong atau tidak pernah merasa susah. Senantiasa tertawa, menghadapi apapun tertawa dengan senang hati, walaupun dicoba diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang istri yang sholihah akan mampu menjadikan suami kita lebih dekat kepada istri, lebih cinta kepada istri, dan insya Allah seorang suami ketika sang istri mampu menyenangkan, suami akan lebih cinta kepada istrinya. Gampang ngekei duit, gampang ikhlasin tujuh anak. Tapi ketika sang istri senantiasa menyakitkan sang suami, bahkan mengatur sang suami tunggu kehancurannya. Bu, ibu, dengan sok ngatur garwani boten, sok ngatur garwani boten. Ngatur boten, orang ngatur yang mereka. Astagfirullahaladzim. Buku
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina amin. Kenapa cara pesantren ada memakai setelah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka adalah rabbighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina amin. Itu ketika sampeyan semua ibu-ibu membaca Al-Fatihah ditambah dengan rabbighfirli wa liwalidayya, maka setiap Fatihah sudah mendoakan kedua orang tua kita dan juga mendoakan mukminin mukminat. Bu, pokoknya kalau ada ilmu yang baik bermanfaat, monggo dipakai, digunakan untuk senantiasa menjadikan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur kami, hidup kami, senantiasa kami